Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Hasanah yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan belajar tentang 100 hadis populer dari hadis-hadis yang sebenarnya bisa kita hafalkan. Dan alhamdulillah hari ini kita masuk dalam bab salat. Semoga apa yang nanti kita dapatkan bisa kita amalkan atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, monggo Ustazah Ummu Afgan boleh dibantu untuk dibacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, apabila iqamah salat sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khaira. Ibu-ibu yang berbahagia, hari ini kita akan belajar tentang sebuah ilmu di mana banyak dari hamba-hamba Allah yang belum tahu akan ilmu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, idza uqimatis salat. Apa itu idza uqimatis salat? Idza syara'al muadzin fil iqamah. Kalau muadzin artinya kalau orang yang mengumandangkan azan sudah mengumandangkan iqamah. Apa bedanya azan dan iqamah, ibu-ibu? Azan pertanda tibanya waktu salat atau panggilan untuk salat. Ya, iqamah adalah tanda sebentar lagi salat akan ditunaikan, gitu ya. Itu bedanya azan dan iqamah. Dan biasanya orang yang azan atau biasa disebut dengan muadzin itu juga orang yang mengumandangkan iqamah. Ibu-ibu tahu muadzin atau orang yang azan sepertinya secara zahirnya ketika mereka berada di dunia mereka dipandang sebelah mata. Padahal besok di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, para muadzin dalam sebuah hadis disebutkan mereka akan dipanjangkan leher-leher mereka. Kata para ulama, ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan para muadzin ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi Masya Allah ya teman-teman. Kenapa orang-orang Arab yang kami tahu, ya teman-teman kami, baik itu teman-teman kami yang ada di Madinah maupun di Yaman, mereka itu kalau punya anak laki-laki, maka sebisa mungkin ayahnya mengajarkan azan kepada anaknya, mengajarkan iqamah kepada anaknya. Bu Swatun mungkin kenal, ada salah satu orang Yaman ya yang tinggal di Yogyakarta. Subhanallah, beliau punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya ini dimanapun berada, misalnya rumahnya ngontrak di daerah A,
Maka anak laki-lakinya ini diminta oleh ayahnya untuk adzan di masjid terdekat. Pindah lagi ke daerah B. Ya sama, yang dicari adalah masjid dan anak laki-lakinya dilatih untuk jadi muadzin. Ya. Jadi subhanallah, kurikulum mereka itu diantaranya adalah menyiapkan anak laki-laki mereka siap untuk menjadi imam di masjid. Anak laki-laki mereka siap untuk menjadi muadzin. Kenapa sebegitu semangatnya orang tua di Timur Tengah mengajarkan anak-anak mereka tata cara adzan dan tata cara iqamah yang benar? Karena mereka paham bahwa orang tua harus punya usia kedua. Bayangkan ibu-ibu, orang tua yang mengajarkan adzan kepada anak-anaknya, orang tua yang mengajarkan iqamah kepada anak-anaknya, kemudian meninggal dunia, dan apa yang diajarkan kepada anak-anaknya, Masya Allah, Allahumma barik, dipakai oleh anak-anaknya, dia menjadi seorang muadzin, dia menjadi seorang imam masjid, maka pahala jariah akan didapatkan oleh orang tua tersebut. Jadi yang namanya azan itu kalau di Indonesia kan lomba azan, banyak yang ikut gitu ya. Tapi kan realnya banyaknya kalau di Indonesia yang saya tahu ya, yang azan di masjid itu biasanya orang besar apa anak kecil? Malah orang tua. Orang tua yang sudah lansia gitu ya. Yang suaranya Masya Allah sudah serak-serak basah gitu ya. Masya Allah. Di mana anak-anak mudanya? Di mana anak-anak yang diajarkan oleh orang tuanya untuk mengumandangkan azan? Ya karena di daerah kita ini, di Indonesia ini belum membudaya gitu. Subhanallah teman-teman. Dan ternyata budaya ini bukan hanya budaya orang-orang Yaman. Kami pernah ketemu dengan orang Mesir. Beliau lagi safari dakwah di Jogja dan di Indonesia, di Malang waktu itu. Beliau juga memerintahkan putranya untuk azan di masjid setempat, di masjid di dekat mereka tinggal. Masya Allah. Dan kita harus punya semangat ibu-ibu mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita. Kalau kita punya anak perempuan, ajarkan, siapkan mereka bagaimana nanti menjadi istri yang baik buat anak-anaknya, buat suaminya. Kalau punya anak laki-laki, bagaimana dia disiapkan untuk menjadi kepala keluarga yang baik bagi anak istrinya. Ya, itu harus kita siapkan baik-baik. Dan adzan ini adalah panggilan orang-orang untuk menunaikan ibadah salat. Makanya subhanallah dalam adzan itu ada lafaz hayya 'alas shalah, gitu kan? Baru kemudian hayya 'alal falah. Mari menuju kepada kemenangan, kepada salat. Subhanallah. Dan orang yang mengajak orang lain dalam kebaikan akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala yang mengajak. Jadi Masya Allah, bisa dibayangkan gak muadzin mengajak orang untuk salat. Kalau di masjid itu yang hadir salat kurang lebih 50 orang, ya setiap waktu salat, maka dia dapat pahalanya. Masya Allah, tanpa mengurangi pahala muadzin tersebut. Ya. Dan ini sungguh luar biasa pahalanya. Jadi kalau misalnya ada sekolah-sekolah, baik itu sekolah TK ataupun sekolah SD, ya seusia-usia seperti itu diajarkan adzan bagi anak laki-laki, ini bagus pakai banget. Ya. Karena memang anak-anak itu lagi seneng-senengnya pengen pengen tampil biasanya anak-anak itu ya. Dan kita biarkan, kita berikan ruang untuk mereka mencoba azan di masjid, terutama yang dekat rumah mereka masing-masing, gitu ya. Baik, idza iqamatis shalah, idza syara'al muadzin fil iqamah, fa innal ladzi yusalli yaqta'u salatuhu an-nafilah, sawa'un kanat ratiba aw tahiyatal masjid, yaqta'aha wa yashtaghilu bil isti'dad lid-dukhul fil fariidah. وليس له الدخول في الصلاة بعدما أقيمت الصلاة بل يقطع الصلاة التي هو فيها ويمتنع من الدخول في صلاة جديدة لأن الفريضة أهم. هذا هو معنى هذا الحديث الصحيح في أصح قول العلماء. Jadi para ulama ini ada perbedaan pendapat. Kalau disebutkan fi asahhi qaulil ulama artinya pendapat yang rajih. Berarti ada ulama yang mereka memiliki pendapat lain selain pendapat yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Maka kita akan membahas pendapat yang dikuatkan oleh para ulama. Jadi kaidah fikih itu begini ibu-ibu. Kalau seandainya
ada masalah. Terus dalam masalah ini ada beberapa pendapat, ya. Maka kita boleh memilih yang pertama, pendapat yang rajih, pendapat yang dikuatkan oleh jumhurul ulama, ya. Kalau seandainya pendapat jumhurul ulama itu misalnya ada kesulitan dalam mengaplikasikannya dikarenakan ada uzur misalnya, maka boleh ambil pendapat yang lain. Tapi kalau kita sudah mengambil pendapat salah satu ulama dalam madhab fikih, maka kita harus konsisten di dalamnya. Itu kaidah, ya. Jadi kaidah fikih itu begitu. Nah, ini masalah urusan adzan, urusan iqamah, urusan bagaimana nanti kalau ada orang salat, apakah orang salat itu harus segera memutuskan salatnya ketika iqamah dikumandangkan untuk segera bersama orang-orang yang akan menunaikan ibadah salat wajib atau seperti apa? Ya, kata Syekh Utsaimin banyak aqwal, banyak perkataan-perkataan ulama. Ada ulama yang mengatakan lanjutkan kalau dia salat di tahiyat atau di rakaat terakhir. Ya. Ada qaulul ulama yang mengatakan kalau misalnya dia sudah mulai salat maka dilanjutkan. Ada lagi yang mengatakan kalau sudah dimulai salat terdengar iqamah dikumandangkan maka segera putus salatnya. Dan Syekh Utsaimin memilih pendapat yang ketiga. Memilih pendapat apabila kita lagi salat, baik itu salat tahiyatul masjid ataupun salat sunnah nafilah. Salat sunnah nafilah itu salat sunnah rawatib. Baik, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau memilih pendapat yang ketiga. Artinya kata beliau, kalau ada orang yang salat rawatib itu artinya salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Dan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah dalam satu hari satu malam ada berapa ibu-ibu? Berapa? 12 rakaat. Maka ketika seseorang datang ke masjid, ya, intinya itu datang ke masjid, masuk ke dalam ruangan masjid, baru Allahu Akbar, ya, belum ruku, tiba-tiba iqamah dikumandangkan, maka Syekh Utsaimin mengatakan sudah, kamu keluar dari salat sunnah itu, ya, diputus salat sunnahnya dan bergabung bersama jamaah yang akan menunaikan ibadah salat wajib. Kenapa? Karena kata Syekh Utsaimin li'anna al-fariidha aham. Karena salat wajib itu di dalam tingkatan agama kita lebih diprioritaskan daripada ibadah salat sunnah. Ya subhanallah. Dan ini perlu dipelajari. Sesuatu yang wajib itu diprioritaskan daripada yang sunnah. Ini kaidah. Ibu-ibu pengen puasa Senin Kamis, suaminya belum membolehkan, maka boleh tidak berpuasa dan mentaati suaminya. Kenapa? Karena ibadah puasa Senin Kamis sunnah, berbakti kepada suami wajib. Walaupun mungkin kadang ada perempuan yang meminta izin kepada suaminya untuk beribadah puasa Senin Kamis, suaminya belum membolehkan, dia bilang puasa aja koyo nggak boleh, gitu ya. Subhanallah. Dan ini ujian bagi kaum wanita. Allah pengen melihat seberapa baktinya wanita ini kepada suaminya. Seorang anak berbakti kepada ibunya, berbakti kepada bapaknya itu lebih didahulukan daripada melakukan ibadah salat atau ibadah puasa sunnah. Dan jangan dibolak-balik ibu-ibu. Terkadang kita mendahulukan sesuatu yang sunnah, tapi justru kita meninggalkan sesuatu yang wajib. Padahal kaidah menjelaskan sesuatu yang fardhu atau yang wajib itu didahulukan daripada yang sunnah. Baik. Wa qala ba'du ahlul ilm. Ada sebagian ulama yang mengatakan yatimuha khafifa wa la yaqumha wa yahtajuna biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Ada yang mengatakan dilanjutkan aja. Dalilnya apa? Dalilnya surah Muhammad ayat 33. Jadi pendapat yang kedua ya yang mengatakan bahwa sholatnya dilanjutkan, diselesaikan, ya khafifah maksudnya jangan diperpanjang. Cukup misalnya kalau ibadah sholat sunnah yang wajibnya aja baca Al-Fatihah, kemudian setelah itu dilanjutkan sampai salam baru bergabung. Ya. Mereka yang mengatakan hal tersebut berdalil dengan surah Muhammad ayat 33.
Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan janganlah kalian membatalkan amal ibadah kalian. Ya, digaris bawahi berarti adanya larangan untuk membatalkan amal ibadah yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Ya, ini dalilnya. Lakin kata Syekh Utsaimin, man qala yaqta'aha wa huwa al-qawl as-sahih kama taqaddam yujibu 'anil ayatil karimah bi annaha 'ama wa hadha al-khassah yuqaddimu 'ala al-'am wa la yukhalifuhu wa hadhihi qa'idatun jalila ma'rufa 'inda ahli al-'ilm. وقيل المراد بالآية المذكورة وهي قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم النهي عن إبطالها بالردة وهذه ليست ردة. Kata Syekh Utsaimin, Masya Allah ya, orang-orang berilmu tuh kalau ada sanggahan sebuah dalil, kemudian mereka itu berusaha untuk menjawabnya juga dengan argumen yang bagus. Kata Syekh Utsaimin, orang-orang yang mengatakan jangan kalian batalkan amal ibadahmu, itu maksudnya kata Syekh Utsaimin adalah jangan kalian batalkan akidahmu ketika kalian sudah masuk Islam. Jangan kalian murtad. Dan perkara ini bukan berbicara masalah itu, kata Syekh Utsaimin. Masya Allah ya. Kenapa para ulama itu teman-teman, mereka kalau mereka memberikan alasan, itu alasannya itu menyeluruh. Karena mereka dulu waktu belajar, waktu mereka proses belajar, itu mereka tuh proses belajarnya itu lama. Tidak setahun 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun. Ya. Dan mereka kalau belajar itu dari pendasaran, tidak langsung gitu ya, langsung ke kitab yang besar, tidak. Tapi mereka benar-benar dari awal, dari dasar. Dan orang yang belajar sesuatu dari dasar, pondasinya kuat, maka insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu ilmu yang lain. Tetapi kalau orang belajar ilmu agama langsung dari atas, yang ada tidak paham, ya, yang ada dia tidak tahu apa maksudnya. Padahal sesuatu tersebut sudah dijelaskan, ya, ketika belajar di pondasi. Ya, jadi saya masih ingat betul, kami masih ingat dulu ketika kami di Yaman, itu anak-anak yang baru, orang-orang yang baru belajar. Ya, walaupun mungkin di Indonesia sudah pernah belajar usul salasah, sudah pernah belajar aqidah wasithiyah, sudah pernah belajar aqidah tahawiyah, maka urusan aqidah kami diminta seluruh mahasiswi, calon mahasiswi atau mahasiswa diminta untuk belajar qawaidul arba'. Itu dasar akidah, qawaidul arba'. Itu dasarnya sebelum usul salasah. Di Indonesia yang tercinta ini, rata-rata orang kalau buka kitab masalah akidah, maka biasanya bukanya kitab judulnya usul salasah. Iya enggak? Pernah dengar kitab usul salasah? Nah, itu tuh sebenarnya udah tingkatan kedua. Ya. Fikih misalnya. Di Indonesia biasanya dibuka langsung fikih itu fikih nisa, misalnya fikih untuk kaum wanita. Padahal sebelum itu sebenarnya ada pondasi awal. Di antaranya apa? Fiqhul muyassar. Fikih muyassar ini pondasi awal. Dan subhanallah ibu-ibu, di sini di Yogyakarta itu ada sebuah pondok namanya Ma'hadul Ilm di daerah Pogung, Sleman. Itu kalau mau di sana itu belajarnya juga sama pendasaran. Dimulai biasanya sore hari. Ya, anak-anak yang menjadi mahasiswa di Yogyakarta, terutama di daerah-daerah utara Sleman, itu bisa nyambi pesantren. Ya, di sore hari. Dan kurikulum, karena saya juga dulu sempat mengajar mereka, ya, kurikulum yang saya lihat itu Masya Allah, kurikulumnya itu Masya Allah terstruktur, bagus gitu loh. Pendasaran dulu, diawali dari pendasaran. Selesai kitab ini diuji, kemudian nanti kalau lulus naik lagi, itu bagus, Masya Allah. Ya. Jadi yang namanya belajar ilmu itu tidak separuh-separuh. Kenapa? Karena nanti kalau sudah di atas, kalau sudah kitabnya sudah mulai lebih sulit, maka nanti dia tahu apa yang harus
dikatakan kepada orang-orang yang bertanya. Ya, seperti Syekh Utsaimin tadi. Syekh Utsaimin, Masya Allah ibu-ibu, ada sebuah kitab beliau, kitab tentang ilmu tafsir. Namanya kitabnya Qawaidatul Ihsan. Itu ada di rumah saya pakai bahasa Arab. Itu kitab bagaimana mempelajari tentang kaidah-kaidah tafsir Al-Quran. Dan beliau, Masya Allah, Allahumma barik, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah meluaskan kubur beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, beliau, ciri khas kitab-kitab Syekh Utsaimin itu adalah kalimatnya sederhana, ya, kalimatnya mudah dicerna, Masya Allah. Dan beliau, Masya Allah, Allahumma barik, di antara hobinya beliau adalah belajar dan mengajar. Ya, jadi para ulama itu rata-rata ibu-ibu, hobi mereka itu bukan healing-healing ke tempat wisata, ya, tapi hobi mereka adalah belajar dan mengajar. Memang healingnya di situ, Masya Allah. Ya, baik. Kemudian wala tubtilu a'malakum, an-nahi an ibtaliha biridda wa hadha laysa ridda wa bi kulli halin fal ayatun 'ama wa qat'u as-salat allati huwa fiha 'inda iqamati as-salat daliluha khas. Wal khassu yakhussul 'am. Nah, ini dalil juga nih. Wal khas yakhussul 'am wa la yukhalifuhu wa yaqdi 'alaihi. Jadi kata Syekh Utsaimin dalam kaidah ilmu usulul fiqh, ada lagi itu ibu. Masya Allah ya, banyak banget nih. Saya tulis saja deh ya. Ilmu tuh banyak. Yang pertama ada ilmu aqidah. Ilmu aqidah. Ilmu fiqh. Ada ilmu usulul fiqh. Ini berbeda ya. Ada ilmu balaghah. Ada ilmu lughatil arabiyah. Lughatil arabiyah ini nanti diantaranya nahwu sharaf. Ada ilmu usul tafsir. Usul at-tafsir. Usul tafsir. Ada ilmu usul tafsir, ada ilmu i'jazil Quran. Ada ilmu yang berkaitan dengan usul tafsir, ada ilmu tafsir juga ada. Beda dia. Usulul fiqh, ilmu fiqh, aqidah, ilmu yang ini yang pendasaran ya. I'jazul Quran, ilmu tafsir, ilmu balaghah. Ada lagi ibu-ibu, ilmu tajwid yang berkaitan dengan Al-Quran. Ilmu usulul hadis. Nah, ini yang tertulis di papan tulis ya. Dan masih banyak lagi. Ya, Masya Allah. Kira-kira dari sekian banyak yang saya tulis, ibu-ibu yang dikuasai yang mana? Yang sudah ibu-ibu kuasai yang mana? Ilmu mana? Belum semua. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dari sini ibu-ibu kita bisa belajar bahwa kita itu tidak boleh sombong. Kita nggak boleh sombong. Kita tidak boleh, saya udah belajar lama. Belum tentu ilmu-ilmu yang tadi saya sebutkan sudah dipelajari semua. Subhanallah. Dan ilmu Allah itu banyak di muka bumi ini. Saya kemarin melihat flyer di Masjid Pogung Baru. Tanggal berapa ya? Kemarin tuh dibuka Daurah Usulul Fiqh. Apakah sudah selesai? Itu bagus pakai banget tuh, jarang itu. Ini ada bu. Daurah Qawaidul Fiqh hari Ahad, boleh kalau mau diikuti 20 Juli berarti udah ya. Tapi nanti ada lagi Sabtu 26 Juli, Ahad 27 Juli, dan Sabtu 2 Agustus. Masya Allah. Kitab yang dipakai Syarah Mandumah Al-Qawaidul Al-Fiqhiyah. Masya Allah bagus. Kalau pengen lihat di Instagramnya Masjid Pogung Baru, kayaknya mereka bekerja sama dengan Ma'had Ilm. Dan ini dibuka untuk umum. Fasilitas ilmu yang bermanfaat, disediakan snack bagi peserta daurah dan terbuka untuk umum. Masya Allah. Jadi 4 kali pertemuan. Semoga yang kemarin belum ikut, semoga yang 3 ini masih bisa diikuti. Ya, karena sebenarnya saya juga pengen membuka ya daurah ini, ya daurah Qawaid Fiqih. Tapi nggak bisa kalau daurah Qawaid Fiqih itu kita pakai tematik gitu loh. Dia memang harus ada daurah seperti itu, 2 hari berturut-turut atau 3 hari berturut-turut, dan harus kamilan, dia harus dari awal kitab sampai akhir. Ya, nggak bisa diputus-putus. Misalnya 1 pekan sekali atau 1 bulan sekali.
Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk belajar. Kenapa kok penting banget qawaidul fiqhiyah itu? Karena dengan kita mempelajari qawaid fiqih, maka biiznillahi ta'ala kita bisa menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan ini. Contoh, di dalam kaidah fikih ada yang namanya saddud dara'i'. Apa itu saddud dara'i'? Menutup pintu-pintu yang mengarah kepada dosa. Dari sini kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan tahu apapun yang akan membawa kita kepada sesuatu yang itu adalah maksiat kepada Allah, ditutup rapat pintu-pintunya. Termasuk kita nggak boleh chatan dengan lawan jenis, kita nggak boleh saling tulis-menulis pesan dengan lawan jenis yang bukan mahram, ditutup rapat-rapat. Ya, kalaupun kita mau menulis pesan kepada lawan jenis yang bukan mahram, pastikan itu adalah sesuatu yang memang sangat-sangat perlu, sangat-sangat diperlukan. Ya, kalau itu tidak diperlukan maka tidak boleh kita melakukan hal tersebut. Ya, karena pintu-pintu perzinahan ada di dalamnya. Ya, subhanallah. Dan semoga Allah mudahkan semuanya. Amin. Allahumma amin. Baik. Setelah kita tahu bahwa tidak ada salat setelah salat wajib dikumandangkan, kata para ulama disebutkan, wa fi hadzal hadis yukhbirun nabi sallallahu alaihi wasallam annahu idza bada'na al-munadi fi iqamati as-salati fil masjid fala yabtadi ahadun fi salatin nafilah bal yatrukuha wa yusalli al-fariidah. Qawluhu fala salah yahtamilu annahu la salatun kamilatal ajr aw la tahsihu salatun nafilah aslan ba'da iqamati as-salatil fariidah. Subhanallah. Kata para ulama, kalau ada sampai yang nekat dia tetap masih salat sunnah, padahal tadi yang rajih, qaulur rajih itu dijelaskan bahwa di antara pendapat yang terkuat adalah kalau kita lagi salat sunnah, iqamah dikumandangkan, maka kita membatalkan salat. Kata para ulama, kalau sampai kita nekat masih melaksanakan sholat karena kita berpikir kalau kita sholat sunnah kita dapat pahalanya, ada dua kemungkinannya. Kemungkinannya sholatnya tidak sah, katanya ya, la tasihhus salat. Yang kedua adalah yahtamilu annahu la salatun kamilatul ajr. Yang kedua berarti dia tidak mendapatkan pahala di dalam sholatnya. Subhanallah. Dan ini ujian ibu-ibu, ujian. Kan Rasulullah memerintahkan kepada kita, kalau kalian sholat sunnah sedangkan iqamah dikumandangkan, sudah ayo ya berhenti sholatnya, ikut sholat yang wajib. Secara logika akan berpikir nanti kalau sholat sunnah dapat pahala. Tapi ternyata ketika kita memutuskan kita keluar dari ibadah sholat sunnah dan kita bergabung dengan orang-orang yang akan sholat wajib, itu kita dapat pahala. Dari mana kita dapat pahala? Pertama, pahalanya adalah kita menurut, ya kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu dapat pahala. Yang kedua, kita dapat pahala karena kita sudah niat di awal. Kita sudah niat di awal mau salat tahiyatul masjid, mau salat sunnah qabliyah zuhur, mau salat sunnah misalnya apa? Qabliyah subuh, gitu kan ya. Nah, ini sesuatu yang kita harus pintar-pintar dalam menjalankan ibadah ini, gitu loh. Jangan sampai ibu-ibu, jangan sampai sesuatu yang sudah kita bela-belain tapi ternyata tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya, ibu-ibu lagi ibadah puasa sunnah hari Kamis misalnya. Dari awal sudah sahur. Tiba-tiba jam 9, jam 10 kedatangan tamu dari luar kota. Ya. Dan kita niat pengen menjamu tamu tersebut, pengen ngajak makan karena tamunya dari luar kota dan pulangnya keesokan harinya berarti makan siang di tempat kita. Kalau kita membatalkan puasa sunnah kita untuk menjamu tamu, itu sangat-sangat diperbolehkan. Kenapa? Karena menjamu tamu itu wajib, ibadah puasa hari Kamis itu sunnah. Apakah kita mendapatkan pahalanya walaupun kita membatalkan ibadah puasa sunnah di tengah-tengah? Dapat pahalanya. Subhanallah. Enak nggak Bu? Enak. Dapat pahala puasa sunnah hari Kamis, dapat pahala menjamu tamu, gitu kan? Masya Allah. Dan ini ujian. Karena terkadang ada orang-orang yang nggak mau batalin dengan alasan apa? Dengan alasan karena saya lagi puasa sunnah. Ya. Kecuali kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah maka boleh dibatalkan. Masya Allah. Dan ini teman-teman, yang namanya ibadah itu tidak semuanya bisa dipikirkan dengan logika dan akal.
Ada kalanya Allah dan Rasulnya meminta kepada kita untuk mentaati nas-nas yang ada, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kaidah kita sebagai orang-orang beriman adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Itu tadi contoh real ya ibu-ibu di dalam masyarakat kita. Kadang ada juga yang nggak mau batalin. No, Pak, monggo Pak, mboten kula poso Senin. Padahal tamunya pengen minum, pengen makan, karena tuan rumahnya lagi puasa, akhirnya jajan di luar. Akhirnya makan di luar. Ya. Dan sama nanti ibu-ibu, untuk masalah-masalah kaidah fikih ini, kenapa didahulukan yang wajib daripada yang sunnah? Sama. Contohnya lagi misalnya sama dengan kategori yang hampir sama. Kita lagi safar. Orang yang lagi safar itu diberikan rukhsah. Apakah dia boleh berpuasa ataupun dia boleh berbuka? Ya. Orang yang berbuka puasa bukan berarti dia tidak bertakwa. Orang yang berbuka puasa ketika safar, maka itu adalah orang yang mengambil rukhsah safar. Tetapi kalau ada yang berpuasa di waktu safar tidak apa-apa. Ya. Mana yang paling afdal? Yang paling afdal adalah berbuka. Karena Rasulullah SAW pun mengajarkan para sahabatnya demikian, gitu kan? Hal-hal yang seperti itu tuh kadang kita kalau mainnya secara logika, kita pengennya yang paling afdal, kita pengennya yang paling banyak. Padahal banyak atau tidaknya belum tentu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian di sini disebutkan ya bahwa fayaqta'un nafila wa yusalli al-fardhu wa qila in kana fi raq'atil ula fa innaha yaqta'uha wa in kana fi raq'ati tsaniyah fa innaha yutimmuha khafifa wa hadha kulluhu liman kana fil masjid wa huwa al-aslu fis salawat. Dan hukum ini berkaitan dengan orang yang sholat sunnah di masjid. Jadi kalau misalnya teman-teman sholat sunnahnya di rumah, ya sholat wajibnya di rumah, mendengar iqamah Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah, nah gitu ya, maka lagi sholat sunnah nggak usah diputus. Karena kita sholatnya di rumah. Khusus hukum ini berlaku bagi orang-orang yang sholat sunnahnya di masjid. Bagaimana seharusnya sholat sunnah? Mana yang lebih afdal, di masjid atau di rumah? Di rumah. Dan ini ujian lagi, ya, ujian. Banyak loh sesuatu tuh yang memang Allah uji. Contohnya lagi, iqamah sudah dikumandangkan, Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang ya baru datang, rumahnya lumayan jauh dari masjid. Ya, jalan kaki, iqamah dikumandangkan. Rata-rata orang-orang kita ini jalan santai tetap atau lari? Nah, sunnahnya apa? Ujian kan? Ujian gak sih? Secara logika, kalau dia lari, dia nggak ketinggalan sholat, dia nggak masbuk. Tapi ternyata kita sedang diuji oleh Allah, taat enggak? Rasulullah mengatakan kalau ada orang yang ketinggalan sholat, maka tetaplah tenang dalam berjalan. Ini kan perintah dari Rasulullah SAW. Maka ketika dia tenang berjalan, masbuk sholat, ya bisa jadi pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena dia mentaati perintahnya Rasulullah SAW. Walaupun dohirnya masbuk. Masya Allah, ini ujian lagi. Jadi banyak teman-teman sebenarnya di dalam kehidupan ini Allah menguji kita. Kita nurut enggak gitu loh. Kita taat enggak. Dan yang namanya ibadah itu tidak selalu barometernya adalah akal dan logika. Ya, baik. Wa fil hadis an-nahyu an salatin nafila idza uqimatis salatul fardhu fil masjid. Baik. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya salat-salat fardhah itu bagi kaum laki-laki diwajibkan untuk ditunaikan di dalam masjid. Dan dibolehkannya sebelum sholat wajib dia sholat tahiyatul masjid. Dan untuk sholat tahiyatul masjid sendiri ibu-ibu dibolehkan walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Ya, panjenengan mau datang ke kajian ba'da asar, masuk ke masjid ba'da asar, sholat tahiyatul masjid parang napa mboten? Parang, boleh. Ya, karena tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid itu adalah sholatu dzatul asbab. Salat yang punya sebab. Ya, jadi diperbolehkan. Baik. Kita ambil dua hari ini, monggo. Dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Ad-dunya sijnul mu'min. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini pendek-pendek hadisnya, makanya ambil di dua sekaligus. Di dalam hadis ini, ibu-ibu, dijelaskan bahwa sesungguhnya ad-dunya sijnul mu'min. Dunia yang kita ada di dalamnya ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan surganya bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam nomor 2956. Apa syarahnya? Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annal hayatad dunya lil mu'min kas-sijn liltizamihi bit takalif asy-syar'iyyah min fi'lil ma'muri wa tarkil mahdhur. Fa idza mata istaraha min hadha wa anqalaba ila ma a'addahu Allah ta'ala minan na'imid daim. Kata Rasulullah SAW, kenapa kok dunia disebut penjara bagi orang-orang beriman? Apakah orang-orang beriman itu di penjara seperti di penjaranya orang-orang yang telah melanggar perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan? Bukan itu maksudnya. Ya, yang dimaksud kenapa orang-orang beriman itu ketika tinggal di dunia itu seperti tinggal di penjara? Karena orang-orang beriman mereka harus menahan hawa nafsunya. Orang-orang beriman mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia mentaati Allah dan Rasulnya atau bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian masing-masing. Ya, ada yang diuji dengan ibu bapaknya, ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan gurunya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan karyawannya, ada yang diuji dengan atasannya, ada yang diuji dengan bestinya, ya. Ada yang diuji dengan pasangannya. Semua punya ujian masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa dunia ini adalah sebuah permainan belaka, sandiwara. Ya, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Ya, di dunia. Orang yang hak, yang harusnya benar, ya, tidak diadili dengan benar. Orang yang tidak salah akhirnya dimasukkan ke penjara. Nah, itu kan sandiwara. Inilah dunia. Ya, dunia memang tempatnya seperti itu. Kalau seseorang tahu hakikat dunia, maka dia tidak akan lama-lama tinggal di dunia. Orang-orang beriman itu sama Allah memang sengaja tidak betah, dijadikan oleh Allah tuh nggak betah di dunia. Kenapa? Biar Allah pengen kita itu nggak punya kecondongan yang besar dengan dunia. Allah pengen kita itu rindu dengan negeri akhirat. Dan kata para ulama, ya, saya pernah mendengar Syekh Ibrahim Ruhaili. Beliau mengatakan di dalam muhadharah beliau bahwa kematian bagi orang-orang beriman itu istirahat. Ya, kalau datang kematian itu sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan, tapi kematian itu tempat istirahatnya orang-orang beriman. Ya, subhanallah. Ada doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Apa doanya? Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhirata allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Itu bagus doanya. Udah hafal ibu-ibu? Nah, baik. Jadi isi doanya sebelum ditulis kita meminta kepada Allah, Allahumma aslih lana, ya Allah perbaikilah dinana alladhi huwa ismatu amrina, agama yang itu menjadi patokan panduan untuk kehidupan saya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashina, dan perbaikilah duniaku di mana aku tinggal di dalamnya. Wa aslih lana akhirata allati fiha ma'adina, dan perbaikilah akhiratku yang aku akan kembali ke sana. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan jadikanlah hayat kehidupan ini semakin hari semakin baik. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr,
dan jadikanlah kematian itu roha, sebagai tempat peristirahatan dari seluruh keburukan. Masya Allah. Saya tulis di papan tulis atau saya bacakan pelan-pelan? Baik. Pakai domir nahnu atau domir saya? Nahnu. Allahumma dinana allati, Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina. Allahumma aslih dinana alladhi, Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina. Wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashina. Ini doa ini ibu-ibu dibaca terus. Bagus. Nanti Allah perbaiki kehidupan kita. Kalau yang sudah, tulis artinya. Allahumma, apa artinya Allahumma? Ya Allah, aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami, di mana agama kami itu adalah penjaga urusan kita. Maksudnya agama kita itu adalah panduan dalam kehidupan kita. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina. Dan perbaikilah dunia kami yang di dalamnya kami hidup. Wa aslih akhiratal lati ilaiha ma'adina. Dan perbaikilah akhirat kami, di mana akhirat itu akan menjadi tempat kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Dan jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian sebagai istirahat bagi kami dari setiap keburukan. Berarti yang kita minta kepada Allah berapa poin di situ? Kita minta kepada Allah agar Allah memperbaiki agama kita. Itu poin pertama. Kita minta kepada Allah agar Allah memperbaiki dunia kita. Yang ketiga, agar Allah memperbaiki akhirat kita. Yang keempat, agar Allah Azza wa Jalla menjadikan akhirat latifiyah, ja'alil hayata, menjadikan kehidupan kita semakin hari semakin baik. Dan yang kelima, kita meminta kepada Allah agar kematian kita itu sebagai cara Allah mengistirahatkan kita dari capeknya, lelahnya kita menghadapi keburukan-keburukan yang ada di dunia ini. Jadi bagi orang-orang yang beriman, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah, diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak diharapkan, itu adalah sesuatu yang lumrah. Karena kita sedang berada di dunia. Kapan istirahatnya? Kata Imam Ahmad, istirahatnya kalau kaki kita sudah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampun ibu-ibu? Baik, kita lanjutkan ya. Silahkan diamalkan. Ya, terima kasih panitia kajian, barakallahu fi. Kalau domir saya mana yang diganti ustazah? Yang diganti yang lana, jadi li. Allahumma aslih li dinana alladhi huwa ismatu amri wa aslih li. Ya, ini jadi li bukan lana. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ada kisah nyata. Ini orang Yahudi ini memang dari zaman dulu ini bermasalah ini. Kisah nyata ini disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ibnu Hajar ini salah satu qadhi yang ada di wilayah Mesir. Ya. Ibnu Hajar dari mana ibu-ibu? Dari Mesir. Dan memang dari zaman dahulu kala, di antara pusat ilmu pengetahuan juga di Mesir. Jadi Mesir itu salah satu pusat ilmu pengetahuan juga. Tetapi ilmu pengetahuan yang paling baik di muka buminya Allah ada di Madinah, gitu ya. Jadi bukan berarti Mesir itu yang terbaik, tapi yang terbaik tetap Madinah. Kenapa? Karena ilmu itu asalnya dari sana dan akan kembali ke kota Madinah. Ya. Dan di Mesir itu juga banyak para ulama.
Ya, di antaranya ada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Di Yaman juga banyak ulama. Ya. Kalau ulama-ulama yang ada di kota Madinah itu rata-rata ambil madhabnya madhab Hambali. Kalau ulama-ulama yang berasal dari Irak itu biasanya mereka Maliki. Kalau ulama-ulama yang dari Mesir itu biasanya mereka madhabnya Syafi'i. Termasuk di Indonesia Raya yang tercinta ini, kita juga rata-rata kalau kita mengaplikasikan kehidupan kita sehari-hari, maka biasanya kita pakai madhab Syafi'i. Ya. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini beliau bercerita pada suatu hari. Kan cerita kan begitu. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani sedang berjalan menuju salah satu pasar yang ada di Mesir. Beliau menunggangi kendaraan yang bagus, ya, dengan membawa amtiah, membawa barang-barang yang bagus juga. Ketika beliau sedang berjalan bersama pasukannya, bersama orang-orang yang mengitari beliau, ada orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini biasa bikin perkara. Ya. Di mana-mana dari zaman Rasulullah tuh begitu orang Yahudi, iseng, ya, jail. Ya. Dia bilang ke Ibnu Hajar Al-Asqalani, bilangnya apa buat orang Yahudi ini? Kata orang Yahudi, dia miskin, nggak punya kendaraan, nggak punya tunggangan. Dia bilang gini, Ibnu Hajar, bukankah nabimu berkata? Apa kata Rasulullah SAW? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjaranya orang-orang beriman. Wa jannatul kafir. Dan surganya orang-orang kafir. Tapi kenapa kok kita kebalikan? Ya, kita kebalikan. Anda yang menaiki tunggangan yang bagus, membawa barang-barang yang bagus, tapi saya dalam keadaan miskin, padahal saya orang kafir, gitu ya. Jawaban Ibnu Hajar apa? Jawaban Ibnu Hajar saya nukilkan biar pas ya. Kata Ibnu Hajar, Masya Allah ya, kata beliau, saya saat ini meskipun dalam kondisi di mata engkau wahai orang Yahudi, kondisinya saya lebih baik daripada engkau, punya kendaraan yang bagus, punya barang-barang yang bagus, ya, maka kondisi ini tidak seberapa dibandingkan kenikmatan surga yang Allah Azza wa Jalla akan sediakan bagi saya di akhirat. Masya Allah, keren. Orang-orang beriman zaman dulu tuh nggak takut sama orang-orang yang tidak beriman. Ya, zaman sekarang kebalikannya. Ya, orang-orang beriman sudah ciut ya kalau menghadapi orang-orang yang tidak beriman. Maka Ibnu Hajar mengatakan kondisi saya saat ini menaiki kendaraan yang bagus, barang-barang yang bagus, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan surga yang akan Allah berikan kepadaku di akhirat nanti. Sementara engkau wahai orang Yahudi, kondisimu saat ini miskin, ya, maka tidaklah seberapa dibandingkan dengan apa yang engkau akan rasakan di neraka kelak. Telak banget jawabannya. Ya, orang Yahudi akhirnya apa? Bersyahadat. Ya, subhanallah. Dan banyak loh teman-teman dari zaman dulu kala. Kalau saya membacakan buku buat Hamzah itu kisah Abu Hanifah, kisah Imam Syafi'i, kisah Imam Malik, kisah Imam Ahmad. Itu ketika mereka berdebat dengan orang-orang selain Muslim, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, maka nanti perdebatan mereka ke ujungnya itu orang-orang beriman yang menang. Masya Allah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang berilmu. Ya, kalau zaman sekarang perdebatan yang ada bukan untuk menunjukkan kebenaran agama kita yang mulia ini, tapi untuk menonjolkan siapa yang berdebat. Makanya Allah kalahkan. Ya, iya nggak ibu-ibu? Zaman sekarang banyak orang berdebat itu ingin menonjolkan diri atau menonjolkan agamanya Allah. Itu dia. Ya, kalau zaman dulu mereka berdebat itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang, kemarin baru kita dengar bersama Indonesia Raya kedatangan seorang tamu ulama Dr. Zakir Naik. Ketika beliau berdebat, biasanya perdebatan yang beliau niatkan untuk apa? Mengagungkan agamanya Allah. Banyak orang-orang kemarin di Indonesia yang akhirnya masuk Islam ketika beliau di Solo, di Bandung, di Malang, alhamdulillah banyak. Ya, jadi ketika berdebat tuh niatnya apa gitu. Kalau niatnya hanya debat kusir, tinggalkan. Itu nggak ketemu nanti. Bahkan orang yang meninggalkan debat akan Allah Subhanahu wa taala berikan istana di dalam surganya Allah. Ya.
Jadi sekali lagi ibu-ibu, bahwa sesungguhnya debat dengan orang itu butuh ilmu. Sebagaimana para ulama ketika mereka berdebat, maka mereka berdebat dengan ilmu. Dan ketahuilah wahai saudariku, seberapapun kenikmatan yang kita rasakan di dunia, di hari-hari kita itu tidak ada bandingannya dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam syurganya. Orang-orang beriman kalau mau makan makanan enak mesti mikir dulu, ini makanannya halal nggak? Iya nggak ibu-ibu? Ini makanannya dari produk apa nih? Ya, jangan-jangan nggak halal. Walaupun seenak apapun makanan, kalau nggak halal nggak bakal dimakan oleh orang-orang beriman. Ya, orang-orang tidak beriman, yang penting enak di lidah. Mau halal mau tidak, mereka makan. Ya, dan inilah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman Islam untuk kita semuanya sampai kelak kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi ujian ini, problem-problem yang ada dalam kehidupan ini dengan kesabaran dan doa. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di dalam syurganya Allah sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah cukup kajiannya hari ini. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.